Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cleo Firman Ferdinand. NPM saya 1240810107173. Saya dari kelas paralel kelas D dari salah satu universitas di Surabaya, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa itu output dan input beserta contohnya. Karena saya hampir tidak mempunyai seluruh barangnya, jadi nanti saya akan menampilkannya secara dengan gambar aja ya, mungkin di sini atau dengan presentasi. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berada pada laptop tersebut, yang biasanya itu berfungsi untuk masukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Nah, perangkat input itu juga yang memerintah atau yang memberi perintah secara langsung kepada penggunanya, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat input merupakan bagian yang paling terpenting pada sebuah komputer ataupun laptop. Karena apa? Karena perangkat tersebut terhubung secara langsung dengan pengguna komputer. Juga untuk output sendiri, definisi dari output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer ataupun pengguna laptop itu ya. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu definisi dan juga apa itu output dan input, mari kita langsung saja ke contoh-contohnya, contoh-contoh alatnya pada input dan output. Oke, kita masuk ke dalam contoh alat pada input. Yang pertama ada ini. Pasti teman-teman semua sudah tahu ya, ini adalah keyboard atau biasanya disebut papan ketik. Nah, gunanya ini itu untuk mengetik ataupun melaksanakan perintah dengan shortcut. Nah, biasanya pada keyboard ini terdiri dari beberapa huruf, yaitu A dan A sampai Z, dan juga ada beberapa angka, yaitu 0 sampai 0. Oke, nah di keyboard ini itu berisi beberapa shortcut cepat seperti enter, lalu control, full function, spasi, dan lain-lain lah, pokoknya banyak sekali. Ini adalah keyboard. Oke, yang kedua itu ada ini, yaitu mouse, yaitu salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima inputan berupa gerakan, klik, dan scroll yang dapat digunakan untuk memilih file, folder, teks, dan icon pada suatu komputer. Nah, ini klik, terus ada gerakan untuk gerakan pada komputer, dan juga scroll juga. Gerakan gini deh, ini untuk scroll. Nah, kegunaan mouse itu kurang lebih seperti itulah. Itu adalah mouse. Lanjut. Yang ketiga ada light pen atau stylus pen. Nah, stylus pen ini biasanya sebagai pengganti untuk keyboard dan juga mouse. Nah, kegunaan stylus pen ini kalau saya sebagai ilustrator itu biasanya digunakan untuk menggambar grafis, menggambar anime. Dan juga light pen ini tuh bisa digunakan untuk menulis juga pada note, biasanya pada tablet. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, barang berikutnya ada scanner. Karena aku nggak punya, jadi pakai gambar aja ya. Nah, scanner ini memiliki kemampuan untuk menampilkan atau menyalin teks ataupun gambar lewat layar monitor dan kemudian dapat disimpan dalam bentuk file. Hasil salinan ini sangat mirip dengan aslinya, baik dari warna dan bentuk. Kurang lebih seperti itulah. Jadi fungsinya itu untuk menyalin suatu teks atau gambar. Mirip-mirip dengan printer tapi beda ya. Selanjutnya ada joystick. Joystick sendiri aku juga tidak punya.
Jadi yang akan aku gambarkan di sini ya, joystick adalah perangkat input yang memiliki bentuk seperti tuas dan dapat bergerak ke segala arah. Joystick juga memiliki fungsi untuk mengontrol pergerakan kursor pada komputer Anda. Pada suatu komputer lah, pokoknya lah. Nah, joystick ini biasanya digunakan untuk bermain game. Pokoknya kalau kalian mempunyai game seperti konsol atau pokoknya game-game PS, pokoknya gitulah, itu biasanya menggunakan stick ini atau joystick. Ya, ada webcam. Webcam ini tidak jauh berbeda dengan kamera digital. Webcam adalah kamera yang terhubung ke internet yang memungkinkan melakukan panggilan video dan mengambil gambar. Perangkat input ini biasanya terhubung ke komputer dan berada di atas layar monitor Anda. Pokoknya seperti yang di contoh sini ya. Oke. Yang terakhir adalah flash disk. Flash disk merupakan media data eksternal yang terhubung ke port USB yang dapat menyimpan berbagai format data atau file dan memiliki kapasitas yang berbeda. Flash disk juga dapat menyimpan data secara permanen, bahkan ketika aliran listrik yang terhubung pada flash disk itu dimatikan. Hal ini karena flash disk berisi controller dan memori yang dapat menampung data secara permanen. Oke, kita lanjut ke dalam contoh alat di output. Nah, yang pertama ada monitor. Siapa sih yang nggak tahu monitor? Jadi monitor itu adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video visual. Gambar ditampilkan tersebut juga merupakan hasil dari pengolahan data. Resolusi gambar juga tiap monitor itu juga berbeda-beda dan dapat mempengaruhi ketajaman dari gambar tersebut. Jadi semakin monitor itu bagus, semakin layarnya itu ciamik, gambarnya juga bakal bagus juga. Jenis monitor itu juga berbeda-beda, seperti monitor LCD, monitor CRT, monitor plasma, dan monitor LED. Yang kedua ada printer. Ini adalah makanan mahasiswa ya untuk sehari-hari karena untuk mengeprint tugas dan juga mengeprint keperluan ospek. Nah, fungsi dari printer yaitu untuk mencetak data dari komputer Anda atau dari komputer dalam format teks, gambar atau foto. Hasil cetakan dari printer itu berupa hard copy yang dicetak dari atau di atas kertas. Nah, alat utama biasanya digunakan untuk ngeprint atau pada printer itu sendiri adalah tinta dan tinta bubuk. Itu ada plotter. Plotter itu merupakan sejenis printer grafis yang dapat memberikan hasil cetakan yang berukurannya besar. Biasanya plotter itu banyak digunakan oleh para arsitektur untuk mencetak hasil desainnya. Nah, plotter itu biasanya untuk mendesain gambar ilustrasi 3D, peta, banner, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, plotter juga itu memiliki berbagai macam jenis seperti plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter cutting, dan masih banyak lagi lah pokoknya jenisnya. Selanjutnya ada proyektor. Biasanya perangkat keras ini itu berjenis alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar pada layar proyeksi atau objek lain yang dapat menerima cahaya yang dipantulkan tentunya. Proyektor juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat untuk presentasi, sebagai media informasi, dan media hiburan juga. Nah, jenis proyektor itu juga bermacam-macam. Jadi ada proyektor digital, proyektor LCD, proyektor CRT, proyektor DLP, dan proyektor LCOS. Pokoknya, siapa yang suka nonton bioskop atau presentasi pasti sudah nggak asing sih sama proyektor ini. Ada speaker. Speaker itu adalah perangkat keras yang dapat menghasilkan data dalam format audio atau suara. Perangkat ini juga bisa disebut dengan pengeras suara karena dapat menghasilkan gelombang suara yang keras dan menggelegar serta dapat didengar oleh orang-orang sekitar Anda. Ya, pokoknya speaker itu seperti inilah ya contohnya. Nah, ini adalah speaker. Ini contoh speaker akhirnya aku punya. Ini contoh dari speaker. Biasanya fungsi lainnya itu mendengarkan musik, mendengarkan podcast, mendengarkan apapun lah pokoknya yang berkaitan dengan pendengaran atau audio lah pokoknya. Ini adalah salah satu contoh speaker. Lanjut. Terakhir adalah headphone atau earphone. Berbeda dengan speaker ini ya yang dapat didengar oleh banyak orang. Nah, headphone atau earphone ini biasanya digunakan oleh satu individu aja. Contohnya seperti ini. Ini adalah
earphone atau headphone. Nah, earphone atau headphone ini adalah alat untuk mendengarkan data dalam format audio yang ditempatkan di telinga pengguna, sehingga hanya pengguna saja yang dapat mendengar suara dari komputer tersebut. Jadi hanya kita saja nih yang bisa mendengarkan, untuk orang-orang lain itu kemungkinan kecil banget itu tidak dengar. Oke, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi ya, kalau bisa saya simpulkan itu output dan input itu harus saling mengisi gitu. Jadi kalau outputnya nggak ada, inputnya pun tidak bisa berfungsi juga. Kalau inputnya nggak ada, outputnya juga nggak bisa berfungsi juga. Maka input dan output itu dalam sebuah komputer dapat dikatakan sama-sama penting. Keduanya itu sangat penting untuk pengguna atau kita ya. Karena tanpa keyboard kita kan juga tidak bisa menulis. Tanpa earphone, kadang kalau kita ingin menyendiri atau ingin mendengarkan musik secara sendiri kan juga tidak bisa, Kak. Nah, makanya itu dapat disimpulkan bahwa output dan input itu adalah simbiosis mutualisme. Dalam biologinya seperti itu sih, karena aku anak biologi sih ya. Oke, seperti itulah kesimpulan dariku. Pokoknya input dan output harus bersama-sama dan keduanya itu sangat penting dan digunakan di dalam satu komponen yang sama atau satu pokoknya satu tempat yang sama gitulah pokoknya ya. Oke, saya Glenn Ferdinand, NPM saya 2408 10 11 173 dari kelas Paralel D Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sampai jumpa dan selamat malam.